ya. Tuhan berkati. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, shalom. Dan mari kita akan siapkan hati kita akan beribadah kepada Tuhan. Ya, selamat pagi Bu Yeti. Sehat selalu. Ya, selamat pagi Pak Lukas dan teman-teman semua ya yang sudah hadir di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita sambut host kita yang luar biasa, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, haleluya. Makasih Pastor John. Praise God, amen. Saya. Selamat pagi Ibu Yeti Sulistyorini. Pagi Pak Lukas. Sehat Semangat selalu. pagi. Praise the Lord. Haleluya. Ibu Sinta, selamat pagi. Ibu Meliawati, selamat pagi. Ade Jim, Cindy Johan. Ya, selamat pagi. Iya Ibu Sinta. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul di dalam ibadah gereja CLCC Sub Online. Pada hari ini semuanya karena kasih anugerah kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita imani, kita yakinin pagi hari ini kita sudah mendapatkan kembali mujizatnya, pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita amin ya Bapak Ibu. Kita sudah menerima, dan kita sudah menerimanya. Yes. Amin. Amin. Kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan pada Tuhan Yesus Praise Kristus. the Lord. Tuhan yang sungguh baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kita. Amin. Mari kita menantikan saudara-saudara kita yang lainnya. Saya akan menyampaikan sekitar acara ibadah gereja CLCC online via Zoom hari Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman atau Netherlands. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Tanto, yang kedua worship leader pembicara Pastor Johnson Bunan MA, yang ketiga berdoa prophetik oleh Ibu Joyce Putirai dari Surabaya, yang keempat pengumuman oleh Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri, yang kelima doa berkat oleh Pastor John Serbunan, dan yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Juni tahun 2024. Selamat pagi Ibu Raden Ajeng Anastasia Puji Esti Kusmawardani. Tuhan Yesus berkati. Halo Bu Yeti. Selamat pagi Iya. semuanya. Bapak Pastor. Shalom. Selamat pagi Bu Puji. Iya. Kita akan berdoa bersama-sama Bapak Ibu untuk memulai ibadah pada pagi hari. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh Engkau baik, sangat baik, teramat baik atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami bisa dapat kembali bernafas, kami kembali bisa dapat menikmati berkat-berkat pada pagi hari ini semuanya karena kasih dan kebaikan kemurahan-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Ya. Pada pagi hari ini kami datang kembali mau sujud di hadapan-Mu, bahkan mau berdoa kepadamu ya Tuhan, bersama-sama dalam ibadah gereja CLCC Zoom online pada pagi hari ini Tuhan. Ini satu kerinduan dalam hati kami, dalam hidupan kami Tuhan. Duduk diam di bawah kaki-Mu untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan. Memuji-Mu dan menyembah dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan Allah yang layak dipuji. Ya, Yesus. Disembah dan ditinggikan ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu. Biarlah pujian yang dan penyembahan yang kami naikkan kiranya boleh menjadi perkenanan bagi-Mu ya Tuhan. Ya, Yesus. Dan Kau mau hadir ada di tengah-tengah pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati kehadiran-Mu, kami mau menikmati jamahan-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu atas kehidupan kami pagi hari ini. Melalui ibadah online pada pagi hari ini.
Terima kasih ya Bapa, dan kami berdoa Engkau mau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan pada akhirnya. Biarlah kami benar-benar merasakan kehadiran-Mu, bahkan jamahan-Mu, rapat-Mu terjadi atas kehidupan kami ya Tuhan. Atas ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa sepakat saat kiranya ada kuasa-kuasa intervensi yang mengganggu jalannya kebaktian ibadah kami ini. Kami patahkan, kami tolak, kami Dalam hancurkan. nama Yesus. Usir dalam nama Tuhan Yesus keluar dari segala penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu udara, segala gangguan-gangguan sinyal apapun kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hadirat-Mu yang hadir ada di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami ini dan kami akan memuji-Mu dan menyembah muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Oke, baiklah Bapak Ibu semuanya. Kita mau datang menyembah Yesus ya. Biarlah hadirat kudusnya memenuhi kita semua di pagi hari ini. Amin ya. Haleluya. Mari Tuhan, bawa kami untuk lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bu Joy, sudah bersama kita ya di pagi hari ini. Oke. Oh, haleluya. Mari kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bawa kami lebih dekat ya Tuhan. Semakin dekat dan melekat dengan Tuhan, biarlah kami boleh menikmati hadirat Tuhan pagi bersama di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami, Tuhan. Di dalam kemuliaan-Mu, setiap kelemahan kami diganti menjadi kekuatan yang baru. Setiap kekhawatiran kami menjadi damai sejahtera dan sukacita. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku bersungguh menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, Mari berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran Engkau Tuhan mendekat dengan setiap kami.
Tuhan mau dekat dengan kami membawa hati kami kepadamu. Mari bawa seruan saudara hari ini kepada Tuhan. Berdoa, bersujud, menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu, hadirat kudusmu, penuhi setiap kami baik-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami percaya kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab tidak ada tempat yang terbaik dalam hidup kami selain di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Hadirat-Mu Tuhan. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jemaat Tuhan saja sembah Dia, katakan hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu, hadirat jiwa kami tersungkur menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Amin. Hadirat-Mu memenuhi hidupku. Hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu dan ku bersyukur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan dan kami tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi nyatakan bersama-sama. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu penuhi hati kami. Mari kita bersembah Tuhan bersama-sama. Mari kita memenuhi tempat ini dengan pujian ucapan syukur yang terbaik buat Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.
Kami sembah Engkau, kami muliakan nama-Mu, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap malam, Tuhan yang selalu setia dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, oh baik bagiku. Dalam hadirat-Mu aku disegarkan. Dalam hadirat-Mu Tuhan aku dikuatkan. Dalam hadirat-Mu ada kemenangan. Dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Untuk itulah Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami hari ini, mungkin hari ini setiap kami sedang menghadapi satu kemustahilan, tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dalam hadirat-Mu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat terjadi saat kami menyembah Tuhan. Sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi saat kami mengangkat tangan kami, membawa hati kami, hidup kami, memperkatakan segala kebaikan Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorak kemuliaan buat Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi, mari memuji Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan, oh praise the name of the Lord our God. Oh praise His name forevermore. We will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. His name is Jesus. Name above all names. Praise the Lord. Sing it loud, church. Oh Lord, oh Lord. Praise the name of the Lord. Oh, praise the name of the Lord. We praise your holy name forevermore. For endless days we will see your face, oh Lord. Mari saya mengajak kita kembali bangkit berdiri bersama-sama dengan mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord. Praise His holy name. Oh, endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Mari Bapak Ibu Saudara, sambil bertepuk tangan buat Tuhan, katakan, oh praise the name of the Lord our God. We praise your name in this place, oh Lord Jesus. Name forevermore, forever. Let me sing it one more time. Praise the name of the Lord. Come on. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Forever we sing your praise, oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord our God. Jesus our God. Oh Lord, oh Lord
Amin. Praise God. Memberkati kita sekalian ya. Haleluya. Buat hadirat Tuhan yang indah pagi ini kita boleh menikmatinya. Baiklah Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan sama-sama untuk berdoa sebelum firman Tuhan akan disampaikan ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari Sidoarjo. Kepada Ibu Puji dipersilakan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Syukur kami aturkan padamu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat kembali mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus atas kesehatan yang diberikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah kami hati, berikanlah kami pikiran yang baru Tuhan. Sehingga kami berkonsentrasi mendengarkan firman ini Tuhan. Dan menjadi pelaku-pelaku firman yang baik Tuhan Yesus. Tuhan, urapilah Bapak hamba-Mu. Bapak Pastor John Sarbunan yang akan membawakan firman ini Tuhan. Supaya apa yang dia sampaikan dan keluar dari bibirnya Tuhan, benar-benar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Puji Astuti ST dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Oke, praise the Lord. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama akan lihat firman Tuhan yang luar biasa di pagi hari ini ya. Sebuah renungan yang kita renungkan di pagi ini. Dan oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan ya, Tuhan bawa kita. Pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-370 ya Bapak Ibu. Tanpa terasa ya, Tuhan bawa kita berjalan step by step, selangkah demi selangkah, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam sorotan tema kita di pagi hari ini adalah kemuliaan Allah dalam kudusnya perkawinan. Katakan amin ya. Karena Tuhan Allah kita yang kudus, maka Dia ingin juga kita semua kudus dalam perkawinan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau begitu apa ada kemuliaan Allah dalam perkawinan kudus, dalam kudusnya perkawinan? Apa jawaban kita Bapak Ibu? Sudah pasti ada ya. Kalau ternyata itu bagaimana kalau tidak kudusnya perkawinan, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Sudah tentu tidak ada ya. Nah, pada saat kita semua menjaga kudusnya perkawinan, baru di situ kemuliaan Allah dinyatakan ya. Dan untuk memahami itu, kita akan mempelajari di dalam Nats Alkitab kita di pagi hari ini, Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ayat firman Tuhan buat kita semua ya di pagi hari ini. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4. Nats Alkitab terambil dari Ibrani 13 ayat 4. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan berzina akan dihakimi Allah. Amin. Amin. Sebuah nasihat firman Tuhan buat kita sekalian di pagi hari ini. Hendaklah kamu semua, tidak terkecuali ya, hendaklah kamu semua penuh apa? Penuh hormat terhadap apa? Terhadap perkawinan. Kenapa? Hormat pada perkawinan. Karena perkawinan itu kudus ya. Karena lembaga pertama kali yang Tuhan dirikan di muka bumi, itu bukan lembaga sosial, bukan lembaga ekonomi, lembaga pendidikan, lembaga-lembaga yang lain. Tapi lembaga pertama kali yang Tuhan pertama kali dirikan di muka bumi, sejak Dia menciptakan manusia, adalah Dia dirikan lembaga perkawinannya. Karena itu Tuhan ingin setiap kita orang percaya, kita menghormati ya lembaga perkawinan ya saudaraku. Oke. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, ya tempat tidur, tempat di mana kita beristirahat, kita bisa melepaskan kelelahan kita ya. Kita bisa menikmati bagaimana indahnya ya, bisa menikmati istirahat yang cukup di situ. Tetapi
Tuhan katakan janganlah mencemarkan tempat tidur, saudaraku, ya. Kenapa? Sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi. Siapa yang mencemarkan tempat tidur? Orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi. Siapa yang menghakimi mereka? Orang-orang sundal dan pesina, itulah Allah sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu, hari ini kita belajar kemuliaan Allah dalam kudusnya perkawinan, ya. Dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kudusnya perkawinan. Perkawinan siapa? Perkawinan orang percaya yang penuh hormat terhadap perkawinan. Karena dia tidak mencemari tempat tidurnya yang seperti yang dilakukan oleh orang-orang sundal dan pesina yang akan dihakimi Allah. Ya, saudaraku. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya percaya memang Tuhan ciptakan manusia itu unik, ya, ada laki-laki dan perempuan. Dan memang dari dua insan yang berbeda ini secara genetika, secara jenis kelamin mereka berbeda, satu laki-laki, satu perempuan. Dan itu Tuhan ciptakan untuk mereka bisa berpasang-pasangan, saudara. Ya. Dan Tuhan ingin itu perkawinan yang sah adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Ya, antara perempuan dan laki-laki, saudaraku. Bukan perkawinan yang sekarang ini menjadi ancaman bagi kekristenan kita. Ini dosa Sodom, ya, sudah masuk, saudaraku. Sudah mulai merajalela, saudaraku, ya. Yaitu mereka melegalkan perkawinan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Oh, ini mengerikan sekali, saudaraku. Dan ini memang sudah melanggar akan kodrat ilahi, saudaraku. Ya, ini sudah melanggar akan ketetapan Tuhan untuk menciptakan laki-laki dan perempuan dan mereka bersatu. Ya, bersatu, mereka menjadi satu tubuh, satu daging. Itulah bicara tentang perkawinan, saudaraku. Ini sudah dirusak. Dan memang setan mau menghancurkan, saudaraku. Yang pertama-tama yang Allah dirikan di muka bumi ini adalah lembaga pernikahan, perkawinan. Karena itu setan ingin menghancurkan keluarga-keluarga, maka kita perlu berdoa banyak, saudaraku, ya, tentang hal tersebut. Saudara yang kasih Tuhan, karena itu Bapak Ibu, saya percaya ketika perkawinan kita jaga, ya, saudara, dengan baik, maka saya percaya Bapak Ibu di situ ada kemuliaan Allah, dan setelah kemuliaan Allah dinyatakan ada kuasa, ada mujizat, ada berkat, ada kemenangan, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita sekalian, ya. Oke, dan ini dapat kita pelajari di dalam 1 Korintus pasal 7, saudaraku, ya. Kita pelajari 1 Korintus pasal 7. Kemarin malam kita baru menyelesaikan 1 Korintus pasal 6, ya. Hari ini kita belajar 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nah, dari ayat-ayat ini, saudaraku, ini akan membuat hati kita tenang, membuat hati kita damai, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita sejahtera, membuat hati kita ini penuh dengan sukacita. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti apa, saudara. Ini penting karena di luar sana banyak orang yang tidak mengerti, saudara, tentang kemuliaan Allah dalam kudusnya perkawinan. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin semua kita yang ada dalam ibadah gereja CLCC, kita semua yang melayani, Tuhan ingin kita mengerti bahwa ada kemuliaan Allah dalam kudusnya perkawinan, ya. Mari kita akan lihat ciri-cirinya seperti apa. Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya perkawinan, siapa dia? Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini dia. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang memperhatikan hal penting. Kalau sesuatu hal itu penting, maka itu patut diperhatikan, ya. Jangan sampai tidak diperhatikan, ya. Memperhatikan hal penting dengan apa, saudaraku? Dengan segenap hati untuk menyikapinya dengan bijaksana, ya. Jadi ini ketika kita lihat firman Tuhan, kita perlu menyikapi dengan bijaksana. Kita lihat, ya, di dalam 1 Korintus 7 ayat 1. 1 Korintus 7 ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki
kalau ia tidak kawin. Amin. Nah, ini dia. Saudaraku, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Kamu ini adalah bicara tentang jemaat Tuhan, ya, jamaat, yaitu orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus. Dan dituliskan kepadaku, ku ini adalah Rasul Paulus, seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani. Ya, dia berkata, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Saudara-saudara, nah ini sebuah pernyataan Tuhan seperti ini, kita patut memperhatikan suatu ya, memperhatikan hal penting, karena ini penting ya, dengan segenap hati, lalu kemudian kita mulai menyikapi dengan bijaksana. Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan tujuan semata bahwa Tuhan melarang ya laki-laki untuk kawin, tidak. Tuhan tidak melarang. Tuhan kasih kebebasan. Tetapi ketika kawin dalam perkawinan ini benar-benar harus dijaga ya, kudusnya perkawinan itu, saudaraku. Bapak Ibu sekalian, ini penting. Ya memang ada orang-orang yang dikaruniai oleh Tuhan, mereka punya semacam panggilan ya, untuk kerajaan sorga itu karunia selibat. Karunia selibat itu tidak menikah, tidak kawin ya. Laki-laki tidak kawin, perempuan tidak kawin. Contoh, kalau di gereja Roma Katolik kan ada romo, saudaraku ya. Romo dia tidak kawin. Suster juga tidak kawin. Maka mereka dibuatkan biara ya, tempat untuk romo laki-laki di situ ya. Lalu ada satu lagi untuk biarawati, untuk yang perempuan, yang biarawan untuk yang laki-laki. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi mereka fokus untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan ya. Saudara, namun Bapak Ibu sekalian, namanya godaan-godaan itu datang begitu cepat dan begitu kuat. Menggoda, sehingga apa yang terjadi? Yang namanya manusia itu kan masih darah dan daging. Masih punya hasrat, birahi, masih punya hawa nafsu itu satu. Ya, selain punya nafsu makan, tapi punya nafsu seksual ini. Ini satu kebutuhan yang tidak bisa dibendung, saudaraku. Makanya kebanyakan kenapa kalau kita lihat ya, banyak dari hal-hal ini terjadi sehingga orang itu mulai melakukan penyimpangan-penyimpangan ya secara seksual, tidak ada tempat untuk menyalurkan itu sehingga mulai melakukan masturbasi dan sebagainya ya. Nah, maka ini berbahaya sekali, saudaraku. Saudara, dan dalam sejarah kalau kita pelajari ya, ini bukan untuk diskreditkan atau mengucilkan, merendahkan suatu golongan gereja tertentu, tidak. Tapi kita lihat, saudara, di dalam sejarah ini membuktikan fakta, saudara. Karena tidak ada tempat untuk menyalurkan ini sehingga terjadi penyimpangan, saudara. Jadi antara tempat biarawan untuk para romo di situ dengan biarawati ya, itu tempatnya terpisah, suatu. Biarawan dengan biarawati itu tempatnya terpisah. Tapi kenyataan Bapak Ibu yang terjadi apa, suatu? Mereka membuat gua, ya, membuat terowongan di bawah tanah. Jadi tempat kawasan biara mereka itu dikelilingi tembok yang tinggi sehingga orang luar, orang awam tidak bisa masuk ke situ, ya. Jadi kita tidak tahu apa aktivitas mereka di sana, kita tidak tahu. Saudaraku, namun dalam sejarah itu, saudara, mereka baik biarawan maupun biarawati, mereka membuat terowongan di bawah tanah dan mereka bertemu dan disitulah mereka melakukan penyimpangan seks. Mereka bersetubuh dan sekian lamanya berjalannya waktu, saudaraku. Itu setelah digali terowongan itu ribuan tahun kemudian, itu terdapat ada banyak tulang-tulang bayi yang ada di situ. Bayi-bayi yang lahir dari hasil hubungan gelap ini digugurkan, saudaraku. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang terjadi sehingga Martin Luther dia memprotes akan apa yang terjadi suatu ya, selain ada banyak penyimpangan dalam hal iman, dalam hal juga aturan-aturan yang diberlakukan, melanggar firman ya. Nah, seperti itu. Alkitab berkata lebih baik kamu kawin daripada kamu tidak kawin, kamu hangus dengan hawa nafsu ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah
hal yang penting yang perlu kita ingat saudara-saudaraku. Bukan berarti Tuhan melarang kita kawin. Tuhan tidak melarang. Tapi kalau orang itu punya memang panggilan untuk dia tidak menikah, dia tidak kawin, biar dia lakukan untuk Tuhan ya. Tetapi kalau memang dia tidak tahan untuk bahaya-bahaya godaan ini, lebih baik dia kawin. Daripada dia tidak kawin, itu akan sangat membuat seperti kemarin tadi kita sudah bicarakannya kemarin malam, orang yang melakukan percabulan itu dia berdosa terhadap dirinya sendiri ya. Oke. Ini yang pertama. Mari kita lihat kudusnya perkawinan, kemuliaan Allah dalam kudusnya perkawinan, dan siapakah orang percaya yang mengerti akan hal ini. Kita lihat yang kedua, dia adalah orang yang mengingat apa satu? Dia mengingat akan bahaya percabulan ya. Bahaya percabulan, setiap laki-laki dia perlu mempunyai istrinya sendiri ya. Ini penting. Kalau tidak, ini namanya godaan, ini sangat begitu kuat sekali. Mari kita lihat 1 Korintus 7 ayat yang kedua. 1 Korintus 7 ayat 2. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Amin. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, ini saudaraku, jadi Tuhan gak melarang kita untuk kawin, Tuhan tidak melarang. Karena itu, saudara kesentuhan mengingat bahaya percabulan, saudara-saudara, kita perlu ingat akan hal ini. Baiklah, setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Supaya apa? Mereka bisa hidup tenang. Mereka bisa saudaraku berkomunikasi dengan baik ya saudaraku. Mereka bisa melakukan hubungan-hubungan yang sehat ya, yang sah, yang tentunya diberkati oleh Tuhan. Nah, ada beberapa pasangan yang ketika saya panggil mereka, saya nasihati mereka, saya bimbing mereka, dan akhirnya mereka menikah baik-baik Bapak Ibu sekalian ya. Sehingga akhirnya mereka diberkati Tuhan. Saudara terkasih Tuhan, ada banyak hal yang terjadi saudara ya. Kasus-kasus yang tidak bisa terselesaikan oleh gereja, saudaraku, ketika mereka datang kepada saya dan mereka konseling, dan akhirnya semua terselesaikan dengan baik ya. Ada satu pasangan yang memang ini memang benar-benar kasusnya memang berat sekali ya. Mereka lari untuk mencari pertolongan ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bali, hasilnya itu nihil ya. Sehingga mereka ini menjadi pasangan yang belum bisa, mereka menjadi pasangan yang katakanlah mereka ini kumpul kebo saudaraku. Yang satu punya istri, yang satu punya suami. Jadi mereka sudah melanggar ya, sudah cemar, mereka sudah berzina, mereka sudah melakukan percabulan, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka sudah hidup bersama saudaraku. Dan ini satu masalah yang benar-benar sulit untuk dipecahkan, saudara ya. Mereka lari, cari pertolongan ke Jakarta, ke Surabaya, ke Bali, tidak ada yang bisa menolong mereka, saudaraku. Dan suatu hari, ketika saya lagi pelayanan ya, mendoakan satu keluarga dan dalam perjalanan pulang kembali pada waktu itu ke Pondok Chandra ya, karena almarhum orang tua masih ada di sana. Dan saya dapat telepon. Di ujung telepon itu, seseorang berkata kepada saya, Pak John, apakah bisa menolong saya? Saya bilang, apa yang bisa saya lakukan? Dan dia berkata, ini saudara saya, dia ini sudah dengan istrinya mereka kawin, mereka sudah hidup serumah, dan mereka ini sudah 38 tahun. Mereka sampai punya anak, punya cucu. Dan mereka sudah cari pertolongan di mana-mana, tidak ada gereja yang mau menolong mereka, saudaraku. Dan dia bertanya kepada saya, apakah Pak John bisa membantu saudara saya ini? Saya bilang, oke, suruh saudaramu datang ke Surabaya, ketemu dengan saya, karena pada waktu itu kan saya masih pelayanan itu, wirawiri, Surabaya Kediri ya, jadi kalau hari Kamis, Jumat, Sabtu saya ada di Surabaya, dan nanti setelah itu Sabtu siang atau sore saya pulang ke Kediri, Minggu sampai dengan Rabu saya ada di Kediri ya, jadi saya bagi waktu Kediri Surabaya. Di Kediri Minggu sampai Rabu, di Surabaya Kamis sampai dengan Sabtu ya. Jadi Bu Joyce tahu itu jadwal saya ke sana. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, datanglah satu pasang ini saudaraku. Mereka dari Bali, mereka datang ke Surabaya
dan mereka ikut kebaktian, ya, kebaktian tatap muka, karena waktu hari Kamis malam kami ada ibadah 3 sesi. Ibadah doa malam dari jam 7 malam sampai dengan jam 4-5 pagi, ya. Jadi kami bagi sesi pertama jam 7 sampai jam 9, sesi 2 jam 10 sampai jam 12 malam, sesi 3 jam 1 pagi dini hari sampai dengan jam 4 pagi, ya. Nah, isinya apa kok bisa panjang sekali ibadah seperti itu? Banyak doa, pujian, penyembahan, doa, pujian, penyembahan firman Tuhan gitu, ya. Luar biasa, dan semua semangat sekali yang ikut ibadah itu sebelum corona waktu itu, ya, sebelum pandemi. Dan datanglah keluarga ini, suami istri ini, mereka ikut kebaktian hari Kamis malam. Setelah itu mereka ikut kebaktian, kita doakan mereka, dan besoknya, ya saudaraku, hari Jumat pagi mereka dibaptis, ya. Mereka dibaptis di tempat yang biasa kami baptis pasangan-pasangan yang menikah di Pondok Chandra, ada satu kolam renang di situ, kami baptis mereka. Dan setelah itu mereka ikut kebaktian Jumat malam. Mereka ikut kebaktian Jumat malam, kami doakan mereka lagi. Setelah itu besok paginya, saudaraku, ya, langsung mereka dinikahkan, saudaraku. Pada saat kebaktian CLCC, mereka menikah. Saudaraku, suami istri ini mereka meneteskan air mata. Mereka bilang, Tuhan, sudah 38 tahun kami menantikan untuk surat sebagai suami istri yang sah di dalam Tuhan. Baru terjawab di gereja CLCC. Oh, saudaraku, dan mereka bahagia sekali. Kemudian mereka terbang, mereka pulang ke Bali, saudaraku, ya. Jadi selesai, Bapak Ibu. Jadi mereka tidak merasa tertuduh, mereka tidak merasa terdakwa, mereka tidak merasa bersalah. Ketika mereka datang ke gereja, mereka dengarkan khotbah pendeta, apalagi kalau bicara tentang percabulan, soal kenajisan hawa nafsu, aduh, mereka mukanya tertunduk, Bapak Ibu. Ya, mereka jadi tertuduh, mereka jadi merasa bersalah. Nah, setelah mereka dinikahkan resmi di gereja CLCC, baru mereka bisa lega, Bapak Ibu, ya. Mereka bisa bernafas lega. Puji Tuhan. Dan ketika saya ada pelayanan di Momere, selaku, ya, saya terbang dari Surabaya dan transit di Bali. Nah, suaminya jemput saya dan dia bawa saya ke rumahnya dan ketemu dengan istrinya. Mereka sambut saya dengan baik. Mereka menjamu saya makan di sana, dan puji Tuhan, ya. Setelah itu mereka antar saya kembali ke bandara, kalau saya langsung berangkat lagi ke Momere, ya. Puji Tuhan, saudara terkasih Tuhan, sangat indah sekali saya lihat kehidupan mereka, mereka bahagia, ya, bersama dengan anak-anaknya dan cucunya, saudaraku. Oke, nah itu satu kisah, ya, ini dia. Nah, mari kita lihat yang ketiga, siapakah orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kudusnya perkawinan. Yang ketiga, ini dia. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kehendak Tuhan agar apa? Agar suami mempunyai kewajiban kepada istrinya dan sebaliknya, istri mempunyai kewajiban kepada suaminya. Ya, jadi bukan kewajiban dalam hal memberi nafkah juga, tapi dalam hal memenuhi kebutuhan, ya, kebutuhan secara seksual itu penting. Jadi suami memenuhi kebutuhan istri, istri juga memenuhi kebutuhan suami, ya. Oke, mari kita lihat 1 Korintus pasal 7 ayat yang ketiga. 1 Korintus 7 ayat ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Amin. Amin, ya. Ini harus dipenuhi, Bapak Ibu. Kalau tidak dipenuhi, saudaraku, maka ini akan berbahaya sekali. Makanya terjadi, saudaraku, kenapa suami-suami lari, ya, cari di luar, dia ibarat dia jajan di luar, saudaraku. Ya, istri juga begitu, lari keluar cari jajan di sana karena suami nggak memenuhi kewajibannya, istri juga nggak memenuhi kewajibannya. Jadi ini yang namanya kudusnya perkawinan, ini harus mengerti kehendak Tuhan agar masing-masing, baik suami memenuhi kebutuhan istri dan istri memenuhi kebutuhan suaminya. Sampai sini bisa nangkap Bapak Ibu sekalian, ya. Oke, nah ini ada 3 rahasia iman. Lalu sekarang kita lihat apa hasilnya, saudaraku. Hasil yang pertama yang akan dialami oleh orang percaya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak kawin, ya, bila panggilan Tuhan bagi dia, ya, karena apa? Karena komitmennya bagi kerajaan Allah. Itu ada orang-orang yang memang tidak kawin karena memang mereka sudah ambil keputusan komitmen bagi kerajaan Allah. Kita lihat, ya, 1 Korintus 7 ayat 1.
1 Korintus 7 ayat 1. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Amin. Adalah baik ya bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tapi kalau itu memang panggilan Tuhan untuk laki-laki itu tidak kawin, maka dia akan melakukan dengan segenap hati. Ya, tetapi kembali lagi di ayat berikutnya, ayat 2, mengingat bahaya percabulan, baiklah laki-laki itu atau perempuan itu kawin. Ya, supaya tidak kena suatu godaan-godaan percabulan ini, saudara. Ya, saudara, memang ada orang-orang yang tidak kawin itu ada beberapa alasan. Alasan yang pertama karena memang itu adalah panggilan sorga bagi dia, panggilan Allah bagi dia, dia tidak menikah. Ya, itu ada yang seperti itu, saudaraku. Jadi dia hidup hanya fokus untuk Tuhan, tidak memikirkan untuk masalah-masalah yang lain, saudaraku. Apalagi masalah-masalah hal yang berbau seksual, dia tidak pikirkan itu lagi. Jadi dia sudah hidup untuk Tuhan. Tetapi ada juga orang-orang yang memang tidak bisa dalam perjalanan, dia tidak bisa tahan, ya saudaraku ya. Seperti yang saya lihat, ada beberapa Bapak Ibu sekalian, dia sebagai seorang imam, saudaraku di gerejanya, dan karena sering, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ya konseling dari jemaatnya ini, saudaraku, akhirnya dia tidak tahan, akhirnya dikeluar dari saudaraku pelayanan dia sebagai seorang imam yang tidak menikah, akhirnya dia menikah dengan jemaat itu, ya. Ada yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ada juga orang yang tidak kawin ini karena apa? Karena dia mengalami trauma. Trauma ketika dia dalam rumah tangga, Bapak Ibu sekalian ya, dia mengalami sesuatu yang tidak baik, saudaraku. Dia diperlakukan yang kasar, tidak manusiawi, atau mungkin saudara-saudaraku banyak hal yang membuat dia itu tersakiti, saudaraku. Pengkhianatan demi pengkhianatan yang dilakukan baik oleh istrinya atau oleh suaminya, sehingga akhirnya dia ambil keputusan dia tidak mau lagi untuk menikah, dia mau hidup hanya seorang diri saja. Itu bisa-bisa aja ya, saudaraku. Tetapi kembali lagi, kalau ini yang namanya bahaya-bahaya godaan ini lebih baik cepat diatasi ya. Cepat berdoa, saudaraku, untuk minta supaya Tuhan pulihkan ya. Ada yang memang bisa dipulihkan kembali, Bapak Ibu sekalian ya. Ada satu pasangan yang sudah sekian tahun mereka menikah, saudaraku, karena suaminya ini berselingkuh dan sebagainya, istrinya itu jadi marah, sakit hati dan sebagainya. Tapi kami doakan mereka, saudaraku, dan selang beberapa tahun kemudian akhirnya mereka bertemu lagi, saudaraku, ya, bertemu lagi dan mereka dipulihkan, saudaraku. Namun ada juga yang memang sudah tidak bisa lagi, yang bisa bersatu, akhirnya mereka memilih jalannya sendiri-sendiri. Tapi mereka perlu punya satu komitmen yang kuat, ya, bahwa mereka siapapun yang pernah mengalami kegagalan, dia tidak mengulangi lagi kegagalan itu, saudaraku, ya. Jadi komitmen untuk dia mau benar-benar melakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk perkawinan yang berikutnya ini, saudaraku. Ada banyak yang kami tangani seperti itu ya, dan akhirnya selesai, saudaraku. Ada satu pasangan suami istri, saudaraku, itu heboh sekali ya di Jawa Timur ini, saudaraku. Karena saya sering khotbah di gereja itu dan mereka kenal saya, saudaraku. Dan pada saat ada kasus terjadi, saudaraku, suaminya selingkuh, saudaraku, istrinya marah sekali dan akhirnya istrinya balas sehingga dia akhirnya selingkuh dengan ini temannya sendiri. Sehingga akhirnya Bapak Ibu heboh di gereja itu. Sehingga mereka tuh jadi malu, mereka ini rasanya soal mau lari kemana, akhirnya mereka ingat saya, mereka datang ke Kediri, mereka ikut kebaktian, di sini kami bimbing mereka, dan mereka benar-benar mau bertobat sungguh-sungguh, dan akhirnya puji Tuhan, Tuhan pulihkan pernikahan mereka, dan akhirnya Bapak Ibu sekalian ya, mereka sekarang sudah menjadi suami istri yang diberkati Tuhan, dan mereka akhirnya suatu bisa pindah ke kota yang lain, sehingga mereka bisa hidup tenang, ya, bahkan mereka bisa melayani lagi, saudaraku. Nah, ini benar-benar kasus yang memang tidak mudah, Bapak Ibu ya. Tidak mudah memang. Tapi kalau itu adalah Tuhan kasih untuk berikan hati itu saya bisa melayani mereka, puji Tuhan, suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Oke ya. Oke, sampai di sini. Oke, mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia menghindari apa, saudaraku? Dia menghindari bahaya percabulan. Saudaraku, maka dia
cara menghindari bahaya percabulan itu apa? Mengatasinya, maka dia mempunyai pasangannya sendiri. Suami mempunyai istri, istri mempunyai suami. Ya, oke. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat yang kedua. 1 Korintus 7 ayat kedua. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Amin. Ya. Jadi itu yang Tuhan mau, supaya apa? Supaya tidak terjadi ada penyimpangan-penyimpangan ya di dalam perjalanan kehidupan dia sebagai orang percaya. Kita doakan Bapak Ibu, ada satu pasangan yang kemarin Sabtu mereka datang ya ikut kebaktian di tempat Ibu Indriani dan mereka akan menikah ya. Namun tahun lalu saudara-saudaraku anaknya sudah saya nikahkan dan tahun ini bapaknya yang akan menikah ya. Di bapaknya saudaraku istrinya meninggal, lalu yang ini calon istrinya ini suaminya meninggal. Jadi mereka ketemu Bapak Ibu ya. Dan puji Tuhan mereka minta kepada saya untuk nanti menikahkan mereka. Doakan saja saudaraku ya. Saya ingat ada satu pasangan yang sudah suatu usia sudah lanjut ya. Sudah 78 tahun dan ada yang sudah istrinya itu sudah 74 tahun ya. Saudara, nah ini satunya duda, satunya janda. Dan papa mereka itu berteman satu. Jadi mereka sudah kenal lama, yang pada saat satu pasangan yang meninggal, yang satu itu mereka akhirnya cerai. Lalu akhirnya mereka datang pada saya minta untuk dibimbing dan mereka sebelum menikah mereka dibaptis dulu. Jadi pada saat mereka dibaptis baru kemudian mereka menikah. Ya, mereka menikah sederhana suatu. Mereka undang kami di restoran Prima Rasa dan puji Tuhan di situ anak-anaknya datang ya dan mereka menyaksikan peristiwa itu ya, papa mama mereka menikah. Puji Tuhan. Bahkan ada yang lebih dari usia itu suatu. Ada sudah 80 tahun. Dia dengan istrinya ini sudah menikah. Mereka menikah catatan sipil, tapi mereka belum nikah gereja, saudaraku. Dan akhirnya puji Tuhan mereka di Kediri, saya nikahkan mereka sebelum mereka menikah, dibaptis dulu. Setelah dibaptis, baru mereka menikah. Wow, anak-anaknya senang sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Indah, saudara-saudara. Puji Tuhan. Satu hal yang membahagiakan. Mari kita lihat, saudara-saudaraku. Yang ketiga, ini dia hasil yang ketiga. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia, saudaraku, ya memenuhi kewajibannya kepada pasangannya sendiri, ya, saudaraku. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat yang ketiga. 1 Korintus 7 ayat ketiga. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Amin. Amin ya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istrinya terhadap suaminya. Jadi ini dia, saudaraku. Orang percaya yang taat pada firman, dia memenuhi kewajibannya pada siapa, saudaraku? Pada pasangannya yang sah, pasangan yang sah sendiri, ya, kepada istrinya, kepada suaminya, ya, saudaraku. Ini penting. Ya, biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita semua dan tetap setia, tetap semangat karena Tuhan akan menolong kita semua. Oke, memuji Astuti Esti, berdoa sekali lagi buat firman Tuhan ini ya. Terima kasih Bapak Pastor. Amin. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami telah mendapat berkat firman Tuhan melalui Bapak Pendeta John Sartunan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau bukakan hati kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Dan firman ini merupakan pedoman kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman ini benar-benar membuka hati kami Tuhan. Supaya kami bisa berjalan dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bisa mengetahui apa yang benar dan salah Tuhan. Sehingga kami bisa melangkah ke depannya lebih baik lagi Tuhan Yesus. Dan itu Bapak Pendeta yang telah membawakan firman ini Tuhan, pakai dia lebih dan lebih lagi Tuhan, supaya Engkau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Dan untuk keluarganya Engkau berkati, apa yang dibutuhkan ya Tuhan, Engkau penuhi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ingin menjadi pelaku firman-Mu yang benar, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak.
Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak dengar? Haleluya. Sudah, Sudah? Pastor mungkin sedang ke belakang Ibu. Oke, praise the Lord. Terima kasih Bu Puji Astuti Esti telah menaikkan doa ya, peneguhan firman yang luar biasa. Jadi saudara terkasih Tuhan, di Tuhan ya, oleh anugerah Tuhan, Tuhan percayakan untuk gereja CLCC menikahkan pasangan bukan cuma dari dalam negeri, tapi luar negeri juga. Pasangan dari Taiwan, mereka datang ke Kediri, mereka minta untuk dinikahkan. Dari Australia, dari Belanda, ya, bahkan dari Jerman, sasaku. Ya, juga dari Inggris, mereka datang ke Surabaya dan akhirnya semua selesai. Ya, oke. Doakan supaya Tuhan bisa terus percayakan gereja CLCC untuk melakukan ya hal ini karena ini adalah bagian dari pelayanan gereja ya kepada jemaatnya. Oke, kembali kepada Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Firman yang sudah diajarkan kembali buat kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Bagaimana kita harus menjaga kekudusan di dalam hal perkawinan, pernikahan kita, anak-anaknya. Terima kasih Pastor John. Praise God. Berkati dipakai lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi buat pelayanannya. Bahkan pengajaran-pengajaran firman-Nya yang untuk kita dapat memahami, bahkan mengerti, tidak hanya mengerti dan kita mau melakukan dan mau merubah di dalam hal-hal kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Amin. Pakai lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih juga kepada Ibu Raden Ajeng Anastasia, Pujastuti Esti Kusuma Wardani Aletria. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Yang sudah berdoa sebelum firman Tuhan dan sesudah peneguhan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Dipakai lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya, maju terus bersama Tuhan Yesus. Ibu Raden Ajeng Anastasia, Pujastuti Esti Kusuma Wardani Aletria. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Iya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang juga akan dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa. Sambutlah, yaitu Ibu Joyce Putirai dari Jakarta. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Joyce Putirai. Haleluya. Ya, terima kasih Pak Lukas untuk kesempatan pada pagi hari ini. Saya akan Shalom kekasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Yes. Kita aminkan dengan I receive. Doa prophetik satu bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin, amin, amin. I receive.
pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan Yes. stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja Yes. yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everliting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Yes. dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat Yes. oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Yes. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan Yes. gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Jakarta. Tuhan berkati Ibu Joyce. Terima kasih Bapak Pendeta Sarjunan. Saya kembalikan ke Bapak Lukas yang luar biasa dipakai Tuhan. Selalu bikin kita semangat. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Joyceku yang luar biasa dipakai Tuhan Yesus Kristus. Semangat terus Ibu Joyce Putirai yang ada di Jakarta. Salam semua buat keluarga yang di Jakarta, Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Dan kita akan masuki tata ibadah selanjutnya yang akan juga disampaikan oleh ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa, yaitu Ibu Yeti Sulestyorini yang ada di Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilahkan Ibu Yeti. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Lukas. Salam semuanya. Shalom. Shalom ya. Sehat selalu, semangat. Nah, Semangat, semangat. terima kasih. Mari ini saya akan menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401
atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadat CLCC pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di Ibu Nini Herawati Jalan di Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadat tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Juni 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 25 Juni 2024, Ibu Sherly Tikoalu dari Jerman, putri Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu. Tanggal 26 Juni 2024, Saudara Denny Koswandi Surabaya, putranya Ibu Nini Herawati. Tanggal 28 Juni 2024, dimulai hari ulang tahun pernikahan Bapak Martin dan Ibu Sherly dari Jerman. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Norma Dwi Widayanti dari Surabaya. Tanggal 30 Juni 2024, Ibu Lili Handayani dari Sidoarjo. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Amin. Terima kasih Bapak John Sarbunan MA. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Baik, bisa dibuka Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini yang dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Ibu Yeti. Semangat terus Ibu Yeti. Salam Terima buat kasih Pak Lukas. Mantap, mantap. mantap. Mantap, mantap, mantap. Tuhan Yesus berkati. Salam buat keluarga yang ada di Kediri, Ibu Yeti. Haleluya. Dan kita mengucap syukur. Terima kasih kepada Tuhan Yesus.
kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaktian ibadah pagi hari ini, di mana kita sudah boleh menerima berkat firman Tuhan mengenai bagaimana kita menjaga kekudusan di dalam pernikahan kita. Amin Bapak Ibu. Kita tetap harus menjaga perkawinan kita bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada hamba Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita semuanya dalam ibadah Chelsea Zoom online ini. Kita terus mendukung dalam doa, pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya, istimewa juga kesehatannya, umur panjangnya. Amin. Diberkati oleh kepada Pastor John Sarbunan, dan dipakai lebih heran, lebih dahsyat lagi, makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan, dimuliakan juga. Terima kasih pada Ibu Sinta yang telah mendukung pelayanan Pastor John, juga Tuhan Yesus berkati, diberikan umur panjang kesehatan Ibu Sinta, dan pada anaknya di James ini dan Johan pun juga Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sekali lagi saya terima kasih kepada Ibu Joyce Putirai. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Semangat terus. Salam buat keluarga yang ada di Jakarta. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu Yeti Sulistiarini. Terima kasih juga atas pelayanannya pagi hari ini. Semangat terus Ibu Yeti. Salam buat keluarga yang ada di Kediri. Tuhan Yesus berkati. Dan juga kepada Ibu kita yang dipakai Tuhan luar biasa juga. Ibu Raden Ajeng Anastasia Pujiastuti Esti Kusuma Wardani Eliotria. Tuhan Yesus berkati. Semangat terus Puji. Salam buat keluarga yang ada di Sidoarjo, Kediri, Blitar. Tuhan Yesus berkati. Iya. Dan juga kepada Ibu Meliawati, juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu Meliawati yang juga bersama-sama hadir dalam ibadah kita pagi hari ini. Semangat terus Ibu Meliawati, Tuhan Yesus berkati. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan doa, bisa menuliskan di depan layar chat atau bisa langsung sampaikan pada hambanya Pastor John Sarbunan, dan nanti akan didoakan oleh hambanya. Dan saya kembali pada pagi hari ini hambanya Pastor John untuk mendoakan berkat buat kita semua yang hadir pada pagi ini. Saya persilakan Pastor John. Ya, terima kasih Pak Lukas. Saya temani dulu Pak John. Bu Joyce, ya. Luar biasa Pak John. Ya, gimana Bu Joyce? Tadi dengan puji-pujian pembukaan luar biasa Pak John. Amin. Saya merasakan Pak John. Saya minta tolong Pak John, linknya yang firman Tuhan yang sekarang dikirim ke saya. Nanti saya kesaksian kalau saya sudah pulang dari Jakarta. Luar biasa Pak John, saya dijawab semuanya. Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah. Tidak tahu selama ada di sini Pak John. Luar biasa, nanti saya mau kesaksian banyak sekali Pak John. Amin. Saya percaya juga yang hadir pada pagi hari ini dipakai Tuhan semuanya. Saya percaya, saya selalu tangan saya angkat ke mata di pagi, bergetarnya lebih keras Pak John, luar biasa Pak John. Amin. Ya itu nanti kesaksian saya pulang dari Jakarta, enggak tahu nanti saya, kalau enggak salah saya tanggal 2 saya baru pulang sampai Surabaya, tanggal 3 Pak John, baru Sabtunya nanti saya ikut ibadah. Ya itu Pak John, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Amin, amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, di tanganmu ada kuasa Tuhan. Pada saat engkau angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kalau Tuhan sudah turun tangan, sebuah persoalan terselesaikan satu persatu. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, bisnis, keuangan, ekonomi, masalah sakit penyakit, semua terselesaikan oleh Tuhan satu persatu. Dalam nama Yesus, Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat Tuhan kumpulkan anak-anak-Mu pagi ini sudah datang beribadah dan juga sudah ambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati Pak Lukas Krisnanto dan adik Kesia Temi. Tuhan memberkati juga Ibu Joyce Putirai dan juga keluarga besar yang ada di Surabaya.
Tuhan berkati juga Ibu Yeti Sulistiorini dan anak mantu cucu yang ada di Kediri, di Sidoarjo, dan juga di Jakarta. Tuhan berkati juga Ibu Puji Astuti Esti, berkati bersama dengan anak-anaknya ya Tuhan, berkati keluarganya. Tuhan terima kasih Ibu Sinta, Yohansini James, Ibu Meliawati, semua yang hadir pagi ini sudah diberkati Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas hidupmu. Tuhan pegang engkau dengan tangan kanan yang membawa kepada kemenangan. Di dalam nama Yesus engkau melewati segala persoalan, pergumulan satu persatu dengan baik. Semua terselesaikan, tidak ada jalan yang tertutup, semuanya terbuka, tidak ada pintu yang tertutup, semuanya terbuka di dalam nama Yesus. Tuhan kami doakan untuk Bu Yeti dalam menjalankan bisnis, ya Tuhan, untuk sandal sepatu Bokoroko dan juga penawaran batu bara dan juga untuk ya Tuhan, oh Tuhan solar, Tuhan kirimkan pembeli dan juga untuk Tuhan penjual dengan baik. Tuhan pertemukan mereka melalui Bu Yeti dalam nama Yesus. Juga untuk bisnis yang lain Tuhan sertai. Terima kasih biar di atas semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Juga untuk pekerjaan suami Bu Joyce kami doakan juga supaya Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Pekerjaan dari ya Tuhan Bu Joyce juga di Jakarta, pelayanan Tuhan pakai dia menjadi berkat kesaksian bagi keluarga di Jakarta. Lewat Bu Joyce, aliran kuasa, mujizat, urapan yang Bu Joyce telah terima dalam nama Yesus disalurkan kepada orang-orang yang dia doakan, Bapak Ibu yang dia jumpai dalam nama Yesus. Juga memberkati ya Tuhan Pak Lukas dalam pelayanan bersama adik Kesia Temi, memberkati juga Ibu Puji Astuti Esti di dalam pelayanan, di dalam pekerjaannya. Tuhan sertai, Tuhan tambahkan order omset dalam usaha mereka dalam nama Yesus. Baik Ibu Puji, baik juga Pak Lukas, Tuhan berkati dalam nama Yesus dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Tuhan tambahkan pelanggan yang banyak, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ini doa kami kepadamu. Teman-teman yang tidak sempat hadir oleh karena terganggu kesehatan, oleh karena signal dan lain sebagainya, Tuhan tolong supaya mereka bisa hadir. Untuk nanti siang ibadah doa mujizat 1 jam, dan juga untuk ya Tuhan Yesus, untuk ibadah nanti malam, dan juga untuk ibadah dalam sepanjang minggu ini, minggu depan juga untuk tanggal 28 ya Tuhan. Kami doakan supaya semua juga disertai Tuhan. Terima kasih, percaya Tuhan semua yang hadir dilawat oleh Tuhan, dan juga untuk teman-teman yang akan dibaptis, Tuhan tolong supaya semua dipersiapkan dengan baik, semua bisa dilancarkan, dimudahkan Tuhan. Ini doa kami kepadamu di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih Pak Lukas, Bu Joyce, Bu Yeti, Bu Puji Astuti. Terima kasih ya buat pelayanan ya. Terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa. yang hadir. Amin. Selamat Memberkati semuanya. beraktivitas. Selamat beraktivitas ya. Dan Yesus Memberkati semuanya. God bless you all. Bye-bye. luar biasa Pak Lukas. Semangat. Amin.